Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk menjadikan orang-orang terkhususnya, sehingga Allah berikan kesempatan berhadir di majelis yang sangat mulia, majelis-majelis yang membahas tentang Al-Quran, majelis-majelis hafal Quran, majelis-majelis belajar Al-Quran. Itu adalah majelis-majelis yang sangat mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia, nabi yang paling banyak keutamaannya, nabi yang paling banyak Allah berikan kelebihannya. Kemudian juga Allah turunkan Al-Quran kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah dalam Al-Quran. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sangat banyak kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Bahkan para nabi yang lain iri. Nabi Musa, ya Allah, seandainya bisa kembalikan saya ke dunia, ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan datang lagi pada hari kiamat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak keutamaan, di antaranya salat. Umat Nabi lain tidak ada yang salatnya 5 waktu sehari semalam. Tapi untuk umat Nabi Muhammad pada awal pertama sekali diberikan oleh Allah 50 waktu. Untuk apa? Mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jika siapapun di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah berikan kepada dia, maka dia menjadi sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Begitu juga kita hari ini berada di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis-majelis muzakarah tentang Al-Qur'an. Kemudian salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para alim ulama yang telah mengajarkan kita agama, yang telah mengajarkan kita Al-Quran, sehingga sampai pada hari ini yang masanya itu lebih jauh, 1000-an tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih bisa merasakan bacaan Al-Quran yang asli, sama seperti bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun berbeda, tidak ada harakat yang terganti, tidak ada huruf yang terganti. Ini adalah berkah usaha dan pengorbanan para Rasulullah, para sahabat dan juga para alim ulama, sehingga nikmat ini sampai kepada kita. Kemudian mungkin karena tadi di awal saya membaca qiraat, mungkin saya perlu sedikit memberikan gambaran apa itu qiraat. Karena tadi saya membaca, mungkin yang datangnya cepat mendengar, saya baca sirah pakai sad, saya baca pakai sin sirah, kemudian saya baca pakai sad dan zai zirah, saya baca alaihim, saya baca alaihimu, saya baca alaihum. Jadi mungkin sedikit gambaran ketika Allah menurunkan Al-Quran. Coba perhatikan bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita. Ketika Allah turunkan Al-Quran, pertama sekali diturunkan dalam satu bentuk bacaan, satu saja, alaihim diturunkan. Pertama sekali Allah turunkan Al-Quran itu satu huruf, satu bentuk bacaan. Kemudian kata Rasulullah, ya Rabbi. Kata siapa? Kata Rasulullah, ya Rabbi, umatku ada yang tua, umatku ada yang lemah, umatku ada yang bahasanya berbeda, umatku logatnya banyak. Karena orang Arab dulu sama seperti kita, bahasanya Arab,
Secara umum semuanya berbicara bahasa Arab, tetapi secara khusus setiap daerah itu punya logat sendiri. Ada orang Arab yang baca wadduha, ada orang Arab yang logatnya wadduha, ada orang Arab yang logatnya wadduha. Sama seperti kita sama-sama bahasa Melayu. Orang Indonesia bilangnya saya, orang Malaysia bilangnya saya. Nanti ada seperti orang Padang bilangnya sayo. Orang Minang sayo. Dan begitu juga orang Arab dulu. Madinah punya logat sendiri, Mekah punya logat sendiri, Kufah punya logat sendiri. Semua daerah memiliki logat sendiri. Kata Rasulullah, ya Allah, jika satu huruf saja diturunkan Al-Quran, jika hanya satu bacaan diturunkan Al-Quran, maka ini memberatkan bagi umatku. Maka Allah kabulkan permintaan Rasulullah SAW sehingga Al-Quran ini Allah turunkan dalam 7 huruf, dalam 7 logat, dalam 7 qiraat. Kemudian baru tersebar sampai 10 qiraat. Allah turunkan Al-Quran dalam 10 qiraat. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang Arab pada masa itu. Karena orang yang tidak bisa bilang, ada orang memang dia tidak bisa bilang A, logatnya memang E. Wadduhi kata dia, kafirin kata dia, himir kata dia, ner, nes. Dia memang tidak bisa, logatnya memang seperti itu. Walaupun kita ancam kalau kamu nggak baca A, baca E, karena logatnya seperti itu. Jadi berkah doanya Rasulullah SAW, Al-Quran Allah turunkan banyak qiraatnya sehingga semua kabilah Arab pada masa itu bisa membaca Al-Quran sesuai dengan logatnya masing-masing. Tapi perhatikan, prosesnya itu bukan setiap orang misalnya datang setorkan kepada Rasulullah. Ada orang yang tidak bisa baca wadduha, dia datang baca wadduha. Oke, kata Rasulullah. Begitu, bukan. Setiap para sahabat dulu datang kepada Rasulullah mengambil Al-Quran, itu Rasulullah yang mengajarkan. Kamu datang dari mana? Dari Kufah. Oh, Kufah bacanya biasanya hafaz, wadduha, baca wadduha. Oke, silakan. Kemudian ada yang datangnya dari Madinah. Madinah biasanya Warash, Imam Nafi', qiraat Ahlul Madinah. Bacanya gimana? Wadduha. Kamu baca wadduha. Oke, silakan. Jadi yang perlu dipahami, semua wajah qiraat, semua bentuk, semua huruf dalam qiraat, semua harakat dalam qiraat, tidak ada satupun kecuali dia keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Rasulullah yang baca alaihim, Rasulullah yang baca alaihum, Rasulullah yang baca alaihimu, Rasulullah yang baca sirata, Rasulullah yang baca sirata, Rasulullah yang baca zirata, Rasulullah yang baca kafirin, Rasulullah yang baca kafirin, Rasulullah yang baca kafirin. Tetapi tergantung orang mana dulu. Kalau orang Kufah kafirin, kalau orang Madinah kafirin. Kalau orang nanti daerah lain, misalnya Yaman, Syam dan lain-lain dibaca kafirin. Jadi begitulah qiraat itu banyak. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok qiraat itu banyak? Mana yang aslinya? Ketika diturunkan Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu qiraat apa? Saya sering ditanya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah qiraat apa ditanya? Ataupun ditanya qiraat aslinya apa? Tidak ada perbedaan di antara 10 qiraat ini, semuanya asli. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, itu bukan ditalaqqikan, tapi langsung ke hati Rasulullah SAW dengan 10 qiraat. Sehingga Rasulullah yang melafazkan. Datang orang dari Kufah baca wadduha, datang orang dari Madinah baca wadduha. Jadi semua bacaan itu sampai silsilahnya pada Rasulullah. Hafaz sampai kepada Rasulullah. Kemudian kenapa dibilang qiraat Imam Nafi'? Kenapa dibilang qiraat Imam Warash? Kenapa dibilang qiraat Imam Asif? Dulu di Madinah. Di Madinah itu bacaan Ahlul Madinah Malik Yaumiddin. Ma-nya tidak panjang. Kemudian semua dulu orang-orang Madinah bacaannya seperti itu. Tapi Imam Nafi' istiqamah pada qiraat itu, pada bacaan itu. Kemudian Imam Nafi' membuat sebuah buku tentang cara baca qiraatnya. Kemudian datang murid-muridnya, baru bilang, kamu baca Quran seperti apa? Saya baca bacaannya Imam Nafi'. Kemudian nanti yang lain juga, kamu baca Qurannya gimana? Saya baca seperti Imam Nafi', seperti Imam Nafi'. Kemudian dinisbahkanlah bahwa qiraat itu qiraat Imam Nafi'. Nah, itu hanya seputar Al-Quran. Jadi yang perlu saya sampaikan, kenapa saya menceritakan ini?
Ini adalah menunjukkan betapa luasnya Al-Quran. Dari segi baca saja tidak cukup waktu kita untuk belajar. Saya sudah 3 tahun di Mesir. 3 tahun saya belajar baca Al-Quran dengan Syekh, baru 3 qiraat yang saya selesaikan. Qiraat Asim, qiraat Nafi, qiraat Hamzah. Baru 3 yang saya selesaikan. Masih ada 7 lagi. Butuh waktu mungkin sekitar 8-9 tahun lagi. Jadi yang mau saya sampaikan, kita di Indonesia khususnya, kita terlambat belajar Al-Quran. Seperti saya belajar Al-Quran tamat SD, itu terlambat Bapak Ibu. Terlambat. Seperti saya belajar Al-Quran tamat SD, saya selesai hafalan Quran tamat SMA, itu terlambat. Kenapa? Selesai baca Al-Quran, selesai hafal Quran tamat SMA, belajar qiraat sampai selesai S2. Kapan mau belajar artinya? Kapan mau belajar maknanya? Tapi sekarang makanya alhamdulillah kita sangat bersyukur. Ada pihak di kita, pesantren di kita, ada tempat di kita mendidik anak-anak dari kecil. Dari 3 tahun, 4 tahun dididik Al-Quran. 12 tahun dia selesai hafalan. Selesai SMA dia selesai qiraat. Ketika dia pergi ke Mesir bukan sibuk dengan qiraat lagi seperti saya. Saya di sana kadang-kadang pengajian fikih saya tinggalkan, kadang-kadang pengajian nahwu saya tinggalkan. Kenapa? Saya ingin fokus ke qiraat karena di Indonesia belum banyak ulama qiraat. Ada yang harus saya korbankan. Tetapi kalau anak-anak kita datang ke Mesir, dia sudah selesai qiraat sebelum. Dia bisa fokus, maka akan lahir ulama-ulama besar. Akan lahir ulama-ulama besar dari kita. Dan itu semuanya siapa? Dari kita. Kita yang harus memulai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Setelah itu, setelah kita melihat betapa luasnya ilmu Al-Quran, kemudian kita lihat lagi apa hukumnya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran Bapak Ibu hukumnya fardu kifayah. Allah tidak memerintahkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ihfadzul Quran, tidak ada. Tidak ada ayat dalil yang mewajibkan hafal Quran. Hafal Quran hukumnya fardu kifayah. Dihafal sama 1-2 orang maka hilang kewajiban yang lain. Tetapi menjaga hafalan fardu ain. Menghafal Quran hukumnya fardu kifayah. Ketika seseorang masuk ke fardu kifayah menghafal Quran, maka mengulang hafalan itu fardu ain. Oke, menghafal Quran fardu kifayah. Anak-anak kita tidak wajib hafal Quran. Oke, kita memasukkan anak kita ke tahfiz Quran sehingga dia sudah menghafal Quran. Ketika dia sudah menghafal Quran, dia dapat 3 juz, dia dapat 2 juz. Mengulang, menjaga yang 3 juz dan 2 juz itu fardu ain. Anak-anak umurnya masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, belum punya kewajiban. Menjaga hafalan anak fardu ain bagi Bapak Ibu. Fardu ain seperti apa? Seperti salat. Sesibuk apapun Bapak Ibu, fardu ain menjaga hafalan si anak. Ketika hafalan si anak hilang, bukan dia yang berdosa. Saya bilang dari sisi sebaliknya yang disampaikan Ustaz Rais tadi. Kalau Ustaz Rais bilang anak Bapak Ibu baca Quran, Bapak Ibu dapat pahala. Kalau saya, anak Bapak Ibu lupa hafalan, Bapak Ibu dapat dosa. Anak gak dapat apa-apa. Semuanya untuk Bapak Ibu. Fardu ain menjaga hafalan si anak. Kemudian apa peran guru? Sebenarnya mengajarkan Al-Quran ke anak itu kewajiban kita sebagai orang tua. Saya tapi belum ya. Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagaimana disampaikan Ustaz Rais tadi, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu adalah kewajibannya orang tua. Guru, alhamdulillah ada guru-guru di Kutab membantu kita menyelesaikan kewajiban kita. Ingat, peran guru-guru Kutab membantu kita menyelesaikan kewajiban kita. Jangan bebankan semuanya sama mereka. Ini saya kasih anak saya ke Kutab, jadilah kau penghafal Quran di situ. Kemudian di rumah tidak pernah tanya, nak bagaimana hafalanmu? Nak sudah murajaah hari ini? Tidak. Mereka yang guru-guru di Kutab, Ustaz Zul misalnya, alhamdulillah kita bersyukur, berterima kasih sudah membantu kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Kemudian jangan kita lepaskan sama mereka semuanya. Itu kewajiban kita yang punya, bukan mereka. Mereka membantu maka kita mudahkan mereka. Kita mudahkan mereka. Mereka mengajarkan di Kutab setiap hari ditalqinkan. Bismillah, bismillah. Guru-guru mentalqinkan bacaan itu sampai berbusa mulutnya. Kemudian peran kita apa di rumah? Anak-anak tidak pernah kita tanyakan. Dia tidak punya pola memurajaah hafalannya. Itu fardu ain dan berdosa.
apa namanya, kita dengan guru-guru di pesantren itu harus ada sinkronisasi. Guru-guru di pesantren mengajarkan, kita di rumah yang menjaga. Buatkan pola murajaah hafalan anak. Anak punya hafalan 3 juz. 3 juz itu fardhu ain bagi bapak ibu supaya hafalan anaknya tidak hilang. Maka 3 juz itu 3 hari enggak diulang, hilang. 2 hari enggak diulang, hilang. Setiap hari harus diselesaikan, minimal 1 juz setiap hari diselesaikan. Jadi buatkan pola mengulang hafalannya. Buatkan pola mengulang hafalannya. Siap maghrib kamu ulang ini, siap isya kamu ulang ini, siap subuh kamu ulang ini. Setiap hari minimal harus selesai 1 juz. Setiap 3 hari dia selesai mengulang semua hafalannya. Maka insya Allah semua anak-anak kita bacaannya akan lancar, hafalannya akan lancar, dan kita pun mendapat pahala seperti yang tadi disampaikan. Kalau kita tidak pernah peduli, kita hanya ambil anak kita antar ke pesantren seperti antar baju laundry, kemudian ngambil sudah wangi. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaga, maka anak kita tidak akan berhasil. Dia di pesantren di putab cuman paling 5 jam 6 jam, sisanya di rumah. 2/3 dia di rumah, hanya 1/3 sama gurunya. Itu semuanya kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang tua. Kenapa kita diberikan balasan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena anak kita pintar menghafal Quran, tapi karena usaha kita membantu dia menjadi penghafal Quran. Maka ulama berbeda pendapat di situ ketika memberikan penghargaan mahkota kepada orang tua yang menghafal Quran. Bisa jadi jika orang tua hanya mengantarkan anaknya di pesantren, kemudian tidak pernah peduli dengan anaknya, itu tidak mendapatkan kemuliaan itu. Bisa saja itu tidak mendapatkan kemuliaan itu. Karena mendapatkan kemuliaan itu bersyarat dengan syarat orang tuanya mendidik Al-Quran bagi anaknya. Kemudian baru kita masuk ke pesantren. Apa fungsi pesantren? Seperti saya dulu di menghafal Quran di pesantren. Jadi saya menghafal di pesantren. Pesantren saya itu pesantren tahfiz terpadu pertama di Aceh. Jadi dulu tahun 1988, kalau saya tidak salah, tahun 1988 itu ada MTQ nasional, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Dari Aceh tidak ada peserta tahfiz, yang ada cuma 1 juz. Jadi gubernur Aceh sedangkan Aceh gelarnya Serambi Mekah, tapi tidak ada yang hafal Quran. Tidak ada peserta 5 juz, 10 juz, apalagi 30 juz. Tidak ada peserta tafsir Quran. Jadi gubernurnya merasa malu dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian membuatlah program hafal Quran. Diambilkan 2 orang guru dari Pulau Jawa, kemudian didatangkan ke Aceh, dibuatlah kelas tahfidz Quran. Yang letting pertama sekali ada 13 orang. 11 orang selesai hafal Quran ketika di pesantren, kemudian yang 2-nya lagi selesai ketika keluar. Sekarang yang 11 orang itu semuanya punya pesantren. Imam Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang ada payungnya seperti Masjid Nabawi, imam rawatibnya 4 orang, 4 orang alumni dari pesantren itu. Jadi saya juga selesai hafalan dari situ. Jadi semua sekarang di Aceh itu pondok pesantren bermunculan seperti jamur. Waktu pondok tahfiz di Aceh muncul di sini, muncul di sana, muncul di sini. Itu semuanya kembalinya ke pesantren yang saya menghafal dulu. Apa fungsinya pesantren bagi para penghafal Quran? Hanya 2 saja. 2 hal yang inti di pesantren itu sukses menghafal Quran. Yang pertama ada guru, yang kedua ada suasana. Itu saja. Selebihnya tidak ada. Adanya guru yang menyimak hafalan anak, kemudian yang kedua adanya suasana menghafal Quran. Itu saja lebihnya pesantren dengan tempat-tempat yang lain. Nah, berarti kalau cuma 2 itu yang dibutuhkan, tidak mesti ke pesantren. Di rumah bisa kita ciptakan. Bisa kita ciptakan itu. Bagaimana? Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menjadi gurunya bagi anak kita. Oh, anak saya pintar hafal Quran, pintar baca Quran, saya nggak bisa. Bagaimana kita menjadi guru bagi dia? Maka kita juga harus belajar. Biar sama-sama sama anak nanti di surga. Berarti orang tua belajar lagi baca Quran. Belajar lagi. Kita tidak perlu menghafal, kita hanya baca saja. Kita perbaiki bacaan Quran kita sehingga kita bisa memperbaiki bacaan anak kita. Perlu pengawasan. Kemudian suasana menghafal Quran juga bisa diciptakan di rumah. Bisa dibuat anak-anak sering didengarkan Al-Quran, di mana-mana diperdengarkan Al-Quran.
kemudian suasana Al-Qurannya ada, buat halakah-halakah kecil di rumah. Ada anak berapa? Ada 5. Oke, kita jadi guru, ada santri 5. Itu pesantren sebenarnya. Kita jadi guru, ada santri 5, ada 6 sama istri kita. Setiap maghrib kita hafal Quran. Begitulah yang diadakan di pesantren. Nah, jadi menghafal Quran tidak mesti ke pesantren. Seperti contohnya Ustaz Rais, dalam semua kesibukannya bisa hafal Quran. Saya juga pernah jumpa satu kawan saya hafal Quran. Dia ngambil kuliah jurusan teknik kimia. Jadi super sibuk. Saya tanya kerjaannya apa aja? Buat bom katanya. Nah, teknik kimia. Jadi menciptakan ini, menciptakan itu. Jadi super sibuk. Tapi di sela-sela kesibukannya dalam 2 tahun bisa menyelesaikan hafalan Quran. Caranya apa? Dia cari guru yang bisa menyimakkan hafalannya, kemudian dia cari komunitas menghafal Quran. Dan itu bisa diciptakan di rumah, tidak mesti di pesantren. Kemudian kita sebagai orang tua jangan seolah-olah hafal Quran itu kewajiban bagi anak saja. Tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, perlu dipahami bahwa menjaga hafalan anak itu fardu ain bagi orang tua. Semuanya buat pola dia murajaah. Walaupun misalnya anak kita cuma satu yang menghafal Quran, satu yang lagi proses menghafal Quran, hanya anak pertama misalnya yang dikutak. Di rumah ciptakan suasana, anak-anak yang lain yang kecil-kecil buatkan majelis, buatkan halakah di rumah. Kita sebagai guru supaya apa? Membantu yang sudah hafal Quran itu untuk memurajaah hafalannya. Jika punya hafalan 3 juz, maka dalam 3 hari harus dia selesai murajaah itu 3 juz. Jika punya 4 juz, dalam 4 hari dia harus selesaikan itu 4 juz. Jika 5 juz, dalam 5 hari harus selesaikan 5 juz. Jangan jadikan anak kita seperti baju kotor, antar ke laundry kemudian ambil bersih. Tidak. Kita di rumah yang harus kalau diibaratkan dengan baju, anak kita kotor diantar ke kutak. Ustaz Zul cuman kasih rinso saja, kasih rinso dikucek-kucek. Sisanya kita bilas, kemudian jemur, kemudian gosok, kemudian berikan pewangi, kemudian lipat. Itu tugas kita di rumah. Jadi coba perhatikan perannya. Peran guru-guru di tempat tahfiz itu cuma satu. Taruh rinso, kemudian direndam. Direndam, dimasukkan mesin cuci. Kemudian ketika anak dibawa ke rumah, maka dia perlu yang pertama? Dibilas. Kemudian yang kedua apa yang perlu? Dijemur. Kemudian yang ketiga apa yang perlu? Digosok, diberikan pewangi, kemudian baru dilipat, baru disimpan. Sehingga hafalannya itu kuat. Jadi quote kita hari ini, jangan jadikan anak seperti mengantar baju ke laundry. Ustaz di kutab itu tidak punya tanggung jawab. Mereka mengajarkan, Allah berikan pahala. Tidak mengajarkan, mereka tidak berdosa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, ketika anak hafal Quran 2 juz, hafalannya hilang, bapak-bapak dapat dosa. Kalau bapak-bapak bisa menjaga hafalan anaknya, bapak-bapak dapat pahala. Beda dengan guru-guru. Mungkin itu saja.